di musim COVID dulu sempat pengurus daerah Medan buat kegiatan leadership basic training, tetapi ada sempat teguran dari Satgas COVID waktu itu, Prof. Ya, Langsung hubungi saya pun juga bingung kan, dari mana mereka dapat kontak saya gitu kan. Ini mau dibubarkan atau kalian bubar sendiri katanya. Ini oknum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prof. Ridha Dharma Jaya di Endorfin kali ini. Dan hari ini kita kehadiran tamu kita yang luar biasa dari pelajar Islam Indonesia wilayah Sumatera Utara, Saudara Fadli. Gimana kabar Li? Alhamdulillah sehat luar biasa, Prof. Masya Allah. Ini kita mau bicara tentang PII sendiri. Nah, mungkin Fadli bisa ceritakan nih latar belakangnya PII seperti apa, terus perkembangannya kira-kira gimana. Silakan, Li. Ya, mungkin sahabat-sahabat yang menonton hari ini ya, kalau ditanya PII itu banyak yang nggak tahu nih, Prof. Oh ya? Iya. Kadang-kadang kami di sekolah-sekolah itu dalam rangka sosialisasi banyak dari kalangan pelajar, sahabat-sahabat pelajar juga nggak tahu apa itu PII. Padahal PII adalah organisasi tertua, salah satu organisasi tertua Ya, di betul. Indonesia. Betul. Nah, ini ada sesuatu yang unik, Prof. Kalau kita searching di Google PII, maka yang muncul itu bukan pelajar Islam Indonesia. Jadi? Yang pertama muncul adalah suatu organisasi profesi. Namanya Persatuan Insinyur Indonesia. Iya, betul. Dan ada cerita unik ketika saya ketemu dengan mantan Menko Investasi dan Maritim di Jakarta, Siapa tuh? Bapak. Susilo Indroyono. Bapak Susilo Indroyono. Awalnya saya dikenalkan sebagai orang ketua PII Sumatera Utara. Iya. Beliau mengira saya itu Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi ditanya, kenal insinyur ini? Jadi saya bingung kan, nggak pernah saya ketemu sama insinyur-insinyur, arsitek-arsitek, nggak pernah. Dan itu salah satu kejadian unik. PII ini adalah sebuah gerakan sebenarnya, gerakan manifestasi tercapainya persatuan umat Islam, Prof. Izzul Islam wal Muslimin. Dibangkitkan, PII menggunakan kata bangkit, bukan menggunakan kata lahir. Karena PII memang bangkit atas dasar kesadaran waktu itu di Yogyakarta pada 4 Mei 1947. Ada sosok intelektual muda bernama Yusdi Ghazali. Pada bulan Februari 1947 bermuhasabah di Masjid Kauman Gede atas dasar kondisi sosial masyarakat pelajar waktu itu. Adanya dikotomi antara pelajar pesantren yang notabene adalah pelajar dari kalangan pesantren, santri, lalu dengan pelajar umum yang notabene adalah pelajar dengan sistem pendidikan kurikulum peninggalan zaman penjajahan Belanda, gitu, Prof. Nah, itu dikotomi yang terjadi, ada gesekan antara jurang pemisah, saling ejek lah masyarakat pelajar umum dan pelajar pesantren, bahwa pelajar santri ini itu adalah pelajar kolot, ketinggalan zaman, pelajar sarungan, dan begitupun sebaliknya, pelajar santri mengolok-olok pelajar umum bahwa mereka adalah pelajar keturunan kafir, pelajar yang tidak ngerti agama, seperti itu, Prof. Nah, atas dasar itu, maka Yusdi Ghazali mengumpulkan beberapa intelektual muda juga pada waktu itu. Ada Amin Syahri, Ibrahim Zakarsi, dan Anton Timur Jailani. Beberapa kawan-kawan lainnya mencetuskan ide untuk menyatukan gerakan pelajar tersebut. Yang sebelumnya itu ada
pelajar Sumatera, pelajar Jawa, pelajar-pelajar yang sifatnya Kedaerahan. pada kedaerahan seperti itu, Prof. Baik. Nah, jadi Sobat Endorfin, kita bisa lihat nih dalam perjalanannya PI bukan lagi organisasi baru yang saat ini sudah berusia cukup luar biasa ya, hampir setengah abad ya. Iya, Prof. Mas Fadli hampir setengah abad. Nah, jadi pada saat itu mulai dibangkitkan, kemudian hingga hari ini, apakah ada momentum-momentum yang memanfaatkan kebangkitan PII ini? Artinya momentum yang kira-kira di mana PII berperan besar dalam perjalanan Republik ini. Silakan. Iya, pada Kongres pertama Pelajar Islam Indonesia itu mendapat sambutan yang cukup baik dari Jenderal Sudirman, Prof. Oke. Bahwa Jenderal Sudirman berterima kasih terhadap perjuangan kader-kader PI pada masa itu. Itu Kongres pertama tahun 1947. Tuh, jadi sebentar nih sedikit nih Bang Fadli. Jadi PI ini menyatukan antara yang tadi golongan santri dengan yang golongan pelajar berdasarkan kurikulum peninggalan kolonial. Iya, Prof. Gitu ya, Iya. menyatukan. Dan Pak Dirman menghargai sekali itu di kongres pertamanya gitu Iya, ya. Prof. Luar biasa ya. Silakan. Dan sebenarnya itu adalah teori-teori adalah apa namanya ideologi yang sering ditanamkan ke kami. Tapi melihat kondisi sosial politik waktu itu sebenarnya harus ada nih, Prof, alat untuk mempersatukan umat pada saat itu. Karena di awal-awal kita merdeka itu adalah situasi yang sangat rentan, gampang dipecah belah gitu, Prof. Karena waktu itu muncullah perang-perang ideologis. Untuk bagaimana pemikiran-pemikiran ideologis ini menguasai tatanan negara waktu itu. Ada perang komunisme, perang kapitalisme, lalu bagaimana umat Islam, di mana perannya? Nah, PII bersama-sama umat Islam pada Kongres Muslimin Indonesia tahun 1949, maka tercetuslah sebuah ide Pancacita. Pancacita itu ada 5 gerakan politik. Partai politik satu-satunya adalah Partai Politik Masyumi waktu itu. Lalu gerakan pemuda Islam satu-satunya di Indonesia ada Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Dan himpunan mahasiswa Islam ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan himpunan organisasi pelajar Islam adalah PI, Pelajar Islam Indonesia. Dan ada juga kepanduan Islam. Iya. Jadi itu di tahun 1949 mulai ya. Jadi bisa dikatakan pada saat itu kan tahun 49 itu kita menjelang atau dalam proses pengakuan kedaulatan oleh negara Belanda ya. Jadi pada saat itu di konferensi meja bundar akhirnya berujung malah ke masih bentuk federal atau Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi bisa dikatakan PI itu mengambil peran menyatukan, ya, sebagai bagian yang tak terpisahkan. Apakah benar itu seperti itu untuk menyatukan Republik ini, sebagaimana mosi integralnya Pak Muhammad Nasir? Oh, benar seperti itu. Iya. Gimana? Jadi sampai hari ini, Prof, ada banyak istilah. Salah satunya bahwa HMI itu PI adalah adik kandung HMI. Lalu PII, HMI, GPI punya gerakan yang sama, nilai-nilai ideologis yang sama dengan Muhammad Nasir. Nah, itu memang faktanya, tetapi tidak mengikat sampai hari ini. Karena bagaimanapun PII adalah organisasi yang independen, Prof. Tidak memikat dan tidak a priori pada partai politik manapun. Seperti itu. Baik. Nah, itu di era 49, tahun 49. Nah, terus dalam perjalanan berikutnya, apakah ada momentum-momentum yang lain yang kira-kira PI mengambil peran nih? Tadi kan di berdirinya menyatukan
kelompok Muslim katakan yang abangan dengan yang boleh dikatakan modernis lah, anggaplah pada saat itu seperti itu. Kemudian di momen yang berikutnya menjadi bagian dari membantu menyelesaikan masalah Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia sebagaimana mosi integralnya Pak Natsir. Jadi kan itu momentum yang PI mengambil peran dan menunjukkan perannya mempersatukan Republik Indonesia. Kemudian di momen yang berikutnya apakah ada lagi dalam perjalanan sejarah di mana PI kembali mengambil peran di Republik ini? Pada 1965 PI juga berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia waktu itu, Prof. Itu ada pada peristiwa Kanigoro. Di Kanigoro dalam kondisi melaksanakan mental training. Ada sekitar ratusan pelajar waktu itu yang mengikuti mental training di desa Kanigoro. Beberapa kiai juga terbunuh, beberapa pelajar yang ikut terbunuh, dianiaya. Nah, itu menjadi luka besar sebenarnya buat PI. Makanya musuh PI adalah komunisme. Musuh PI adalah ateisme. Seperti itu, Prof. Sampai dengan hari ini. Makanya dalam peraturan-peraturan PI jelas ditegaskan bahwa kader PI tidak boleh mempunyai paham komunisme. Begitu, Prof. Oh gitu. Jadi di tahun 65 sendiri pada peristiwa di sekitar pemberontakan PKI itu PI juga ikut mengambil peran. Iya. Begitu juga dalam pergolakan berikutnya, demo-demo dan sebagainya mungkin gitu. Iya, mungkin tentang peristiwa Kanigoro ini bisa sahabat-sahabat lihat nanti. Dan di film G30 SPKI sebenarnya pada pembukaan itu ada peristiwa Kanigoro PI di situ, Prof. Cuman beberapa kali ini saya lihat sudah mulai dipotong itu. Oh gitu. Iya. Makanya banyak dari kami yang bertanya-tanya, kok udah nggak ada lagi nih peristiwa Kanigoro. Padahal pada pembukaan film itu selalu ada. Oke. Gitu, Prof. Dan peristiwa Asas Tunggal di zaman Orde Baru itu, Prof, itu cukup sengit. PI bergerak di bawah tanah. Karena apa? Pemerintah Orde Baru waktu itu menerbitkan aturan bahwa setiap organisasi perkumpulan masyarakat itu wajib menganut asas tunggal. Ya, Pancasila ya. Iya, dan beberapa gerakan PI mempunyai gerakan bawah tanah, Prof. Dengan membentuk forum-forum, membentuk sanggar seni, membentuk perkumpulan-perkumpulan remaja masjid. Oke. Pasca itu mungkin beberapa kali ya, Prof, PII juga aktif menyuarakan masalah hijab waktu itu. Oke. Masalah hijab, bagaimana sebenarnya dulu di sekolah itu belum ada aturan tentang hijab. Dan kejadiannya ada salah satu kader PI di Jakarta yang dipaksa untuk melepas hijabnya. Maka PI waktu itu melakukan long march untuk mendemonstrasikan masalah hijab itu. Seperti itu, Prof. Dan itulah 76 tahun PI hingga hari ini mengalami banyak tantangan zaman, seperti itu, Prof. Baik. Jadi Sobat Endorfin, kita bisa lihat nih dalam perjalanan luar biasa ya, selalu memiliki peran-peran tertentu. PI kita lihat sejak berdirinya mempersatukan, kemudian di 1950 kembali mempersatukan setelah Republik Indonesia Serikat, kemudian di tahun 65 kembali menjadi perisai dari Republik ini ya, dalam peristiwa Kanigoro ya tadi ya. Kemudian juga ada pergolakan yang lain ketika di era 80-an kita tahu pada zaman itu Orde Baru dengan sangat represif memaksakan untuk
ideologinya faham berazaskan azas tunggal, ya, kembali PII mengambil peran dalam bentuk perlawanannya, kemudian pada medium mungkin 90-an kali ya tentang hijab itu ya. itu. Nah, dan kita lihat perjalanan yang luar biasa nih dari sebuah organisasi yang selalu mengambil peran terdepan khususnya untuk hal-hal yang menyangkut keislaman dan keindonesiaan. Nah, sekarang kita akan bicara lebih detail nih ke Mas Fadli. Untuk di wilayah Sumatera Utara sendiri nih ada berapa komisariat atau mungkin cabang dan komisariat ya? Pengurus daerah, Prof. Oh iya, kira-kira seperti apa? Silakan disampaikan strukturnya. Kita hari ini ada sekitar 8 pengurus daerah. 8 Jadi pengurus PI daerah. itu punya tingkatan namanya pengurus komisariat, itu tingkatan akar rumput. Itu biasanya di masjid-masjid, Prof. Masjid-masjid, sekolah, bahkan tingkat kecamatan juga. Dan kita sekarang di pengurus daerah itu ada 8 pengurus daerah itu menaungi kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten kota maupun sebagian kota. Dan hari ini ada 8, ada Langkat, Medan Utara, Medan, lalu ada Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, ada Pematang Siantar, Simalungun dan Labuan Batu. Nah, itu Prof. Dan ada juga tingkatan pengurus wilayah. Pengurus wilayah itu menaungi wilayah-wilayah provinsi. Lalu ada tingkatan pengurus besar itu skala nasional. Dan ada tingkatan pengurus wilayah luar negeri, Prof. Oke. Hari ini PII ada di Turki, di Mesir, di Afghanistan, dan rencananya akan ada di Taiwan. Oke. Gitu, Prof. Tadi menarik ya, saya dengarkan dari apa yang Fadli sampaikan tadi, itu pengurus daerahnya kan kelihatan berdasarkan kabupaten dan kota. Iya, Prof. Nah, tapi ada Medan dan Medan Utara. Kenapa tuh kok bisa sampai ada Medan Utara lagi? Ya, itu berawal dari periode saya sebelumnya sih, Prof. Saya menaungi bidang masalah daerah waktu itu. Dan alasannya itu ada nilai historis sebenarnya, Prof. Oke. Awal mula PI itu masuk ke Sumatera Utara itu melalui Pelabuhan Belawan, Prof. Oke. Iya, di Pelabuhan Belawan. Dan memang ketika membesarkan wilayah pengurus waktu itu, anak-anak Belawan yang menjadi pengurusnya, Prof. Nah, sampai hari ini ya kita terus mengupayakan itu karena memang di kondisi sosial memang harus ada perhatian khusus sebenarnya, Prof. Karena kita tahu kan wilayah-wilayah pesisir ini cukup rawan kondisi sosialnya, gitu, Prof. Oh, jadi sampai hari ini ada pengurus daerah Medan Utara, ada pengurus daerah Kota Medan. sendiri. Oke. Kalau komisariat sendiri misalnya di Kota Medan tuh ada berapa komisariat yang ini? Misal kita ambil contoh Kota Medan sendiri. Terakhir itu periode saya waktu ketua umum di daerah itu ada sekitar 8 juga, Prof. 8 ya? Iya, jadi hari ini dalam tahap pembangkitan kembali pengurus daerah Kota Medan. Insya Allah awal bulan Februari akan melaksanakan pelantikan pengurus barunya. Nah, ke depan apakah untuk pengaktifan komisariat atau penambahan komisariat ini menjadi kira-kira menjadi stressing point buat Fadli dalam kepemimpinan Fadli selama beberapa tahun ke depan untuk memegang pengurus wilayah pengurus wilayah Sumatera Utara. Nah, silakan nih. Ya, di awal periode ini karena kami masih di awal periode kan, Prof. Kami fokus untuk membenahi internal dulu, yang sudah ada. Lalu ke depan insya Allah targetnya adalah 1.500 kader yang akan kami cetak untuk periode ini. Karena tidak muluk-muluk, Prof. Dari 1.500
bisa saja 10% yang kita akumulasikan untuk menjadi pengurus aktif di daerah. Oke. Lalu dari 10% tadi bisa saja cuma 5% yang bisa terakumulasi sampai ke pengurus wilayah. Nah, itu sedang kita uji coba di Sumatera Utara. Oke. Gitu, Prof. Ya, jadi kalau kita lihat untuk ke depan ini memang mengaktifkan organisasi-organisasi komisariat yang selama ini sudah mulai kurang aktif dan rencananya untuk mulai diaktifkan kembali. Apakah ada problem ketika era pandemi kemarin sehingga aktivitas menjadi sangat berkurang? Iya, memang itu sangat berdampak signifikan sekali, Prof. Dari jumlah kader yang kita produksi waktu itu sangat minim, dan keberlanjutan dari jumlah kader itu kita juga kewalahan untuk pendataannya. Dari segi kita fasilitas untuk berangkat ke lokasi, kita juga sembunyi-sembunyi. Dan waktu itu di musim Covid dulu sempat pengurus daerah Medan buat kegiatan leadership basic training, tetapi ada sempat teguran dari Satgas Covid waktu itu, Prof. Langsung hubungi saya pun juga bingung kan, dari mana mereka dapat kontak saya gitu kan. Ini mau dibubarkan atau kalian bubar sendiri katanya. Ini oknum gitu. Akhirnya ya mau tidak mau peserta itu harus kami kirim ke luar kota. Yang kebetulan lokasi di luar kota itu ya cukup jauh dari dari pusat kota gitu, Prof. Jadi cukup jauh dari tempat-tempat ramai gitu. Oke. Ya. Nah, sebagai satu organisasi yang usianya hampir 50 tahun nih, tentu 76 tahun, Prof. 76 tahun. Iya. Oh iya ya, sorry maaf. Ini kan 40 ya, 47 ya. Iya ya. Luar biasa. Sudah dengan kondisi seperti ini hampir 77 tahun. Jadi organisasinya dengan era yang sekarang, apa yang kira-kira akan dibuat? Dalam arti begini, kalau kita lihat kan saat ini banyak organisasi yang sifatnya komunitas karena sesuatu yang ide bersama atau hobi yang sama atau ketertarikan yang sama membuat satu komunitas. Nah, tapi PI ini kan bukan organisasi komunitas lagi. Dia udah menjelma menjadi sesuatu yang mengikuti perjalanan dari negeri kita ini. Nah, kira-kira ke depan agar PI ini tetap bisa eksis bersama dengan masyarakat pelajarnya sendiri, kira-kira apa hal-hal atau trik-trik yang kemungkinan bakal dilakukan oleh Fadli? Silakan kira-kira. Ya, kita mengikuti program dari pengurus besar hari ini, Prof. Jadi fokus pengurus besar periode ini adalah gimana mengembalikan PII itu kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Karena PII bangkit dari masjid dan kita harus kembali ke masjid. Seperti itu, Prof. Dan PII Sumatera Utara khususnya akan terus mengawal isu-isu strategis yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pelajar. Bagaimana kami punya program yang memang kontinu sifatnya, program yang benar-benar membina kader-kader yang kami rekrut nantinya. Nah, berbeda antara komunitas dengan organisasi pastinya, Prof. Betul. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Betul. Dan untuk membubarkan sebuah organisasi juga tidak mudah. Harus mengumpulkan dulu kader-kader dari seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau bukan maksud untuk mendiskreditkan komunitas, tetapi komunitas dalam waktu singkat bisa saja kita selesaikan, kita bubarkan atau kita bentuk kembali gitu, Prof. Nah, itu langkah yang sudah berjalan sebenarnya. Kita juga aktif melaksanakan leadership basic training. Itu adalah ujung tombak kaderisasi, ujung tombak berjalannya roda kepemimpinan di pengurus pelajar Islam Indonesia. Itu diadakan selama
7 hari Prof. Biasanya di sekolah-sekolah, di masjid, di pesantren bahkan. Ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya ke masjid, kembali ke masjid. Masjid saat ini juga bertransformasi, khususnya dalam hal kepemudaannya, ya, remaja masjid dan sebagainya. Karena satu kondisi ini sangat menarik yang Fadli sampaikan, bahwa PI kembali ke masjid karena masjid kehilangan pemuda justru. Kehilangan pelajar, pemuda, karena kebanyakan orang tua. Transformasi yang dilakukan itu, mereka justru mengarah ke seperti komunitas. Maksudnya gimana? Misalnya menciptakan dari komunitas pencinta kopi, mereka bekerja sama, masjid bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan bagaimana membuat untuk menjadi kursus Bartender, Prof. barista Barista. misalnya seperti itu. Nah, jadi justru dengan hal seperti itu, nah apakah PI misalnya punya unit tertentu atau di organisasinya ada bagian tertentu yang untuk mengembangkan peminatan, yang misalnya nanti peminatannya melakukan hidroponik misalnya gitu. Nah, nanti ini akan disampaikan di masjid untuk bercocok tanam di daerah kota gitu, misalnya seperti itu. Itu contoh. Maksud saya, apakah pengurus wilayah Sumatera Utara juga ada berpikir seperti itu, bekerja sama mungkin dengan Pemda, bukan Pemda, tapi pengurus daerah, pengurus daerah misalnya untuk melaksanakan itu di daerah-daerah tertentu menyangkut masjid-masjidnya. Iya. Jadi Prof, skala pengurus wilayah itu punya tugas untuk membuat kebijakan strategis dan tekniknya itu ada di pengurus daerah. Nah, sejauh ini memang kita sudah melaksanakan berbagai macam jenis-jenis kegiatan yang mengarah pada kreativitas sebenarnya, Prof. Kegiatan seminar tentang pelatihan, workshop tentang desain grafis, workshop tentang jurnalistik. Lalu ada beberapa diskusi sebenarnya, diskusi tentang kedirian. Kalau sekarang istilahnya deep talk, Prof. Nah, karena itu yang jadi masalah hari ini di kalangan pelajar, Prof. Kita dihadapi dengan krisis mental hari ini, Prof. Mental health itu menjadi sebuah fenomena yang bukan baru sebenarnya, cuman berbeda memang karakter wadahnya itu berbeda, Prof. Medianya juga berbeda. Media sosial itu banyak mempengaruhi mental kita hari ini. Menurut data terakhir itu dari data Polri per 2023 ada sekitar 900 lebih kasus bunuh diri. Satu dari di mana tadi? Senasional, Prof. Senasional. Dan 1/3 pelajar, 1/3 pemuda Indonesia itu terkena mental health, 1 dari 3. Nah, itu yang menjadi Prof, masalah hari ini. Karena media sosial yang kita hadapi itu menampilkan algoritma lagu-lagu sedih, Prof. Quotes sedih. Kita baru buka TikTok, udah muncul nih quotes sedih, lagu-lagu galau. Nah, itu yang sudah tertanam di dalam otak generasi muda hari ini, termasuk kami gini, Prof. Saya sendiri gitu kan, terlena dengan algoritma sosial media hari ini. Dan dari lingkungan juga kan beberapa kader yang saya temui, Prof, itu berada di kalangan yang harus diperhatikan itu. Mereka sebenarnya di lingkungan rumah tidak mendapatkan apresiasi.
Oke. dari orang tua, kurang mendapat apresiasi dari orang tua. Begitu sampai di sekolah, mereka juga kurang mendapat apresiasi dari guru-gurunya. Bahkan mereka menjadi korban bullying sesama temannya. Nah, ketika mereka super aktif, ini tidak ada istilah anak bandel, Prof. Jadi ketika mereka super aktif, guru hanya bisa menjudge bahwa ya mereka itu bagian dari anak-anak nakal. Tapi setiap training PI kepada kader-kader PI yang hari ini memang banyak, mereka dulu Prof itu adalah anak-anak geng motor, anak-anak yang suka tawuran, anak-anak yang punya kehidupan bebas. Nah, deep talk ini yang penting sebenarnya, Prof. Jadi mereka datang ke kami hanya menanyakan mau jadi apa ke depan. Nah, itu tidak ada mungkin pertanyaan-pertanyaan itu, perhatian khusus itu yang mereka dapatkan. Nah, beberapa kader PI memang merasa nyaman di PI hari ini karena itu, Prof. Ya, dan mereka juga, kita di PI sebagai wadah, Prof, wadah untuk melatih mental, karakteristik kita, melatih ketajaman berpikir, intelektualitas. Nah, itulah yang kita tekankan di Leadership Basic Training PI, Prof. Baik. Nah, apa yang tadi Fadli sampaikan tuh luar biasa tuh, Li. Itu dilakukan sebagai dalam hal menjawab dari kebutuhan kondisi hari ini. Luar biasa banget. Problemnya apakah PI punya kemampuan? Karena itu kan butuh waktu yang banyak tuh untuk deep talk untuk satu anak aja. Mungkin satu anak ditangani oleh satu atau beberapa orang itu bisa butuh waktu cukup panjang kan untuk dia bisa digali lebih dalam sampai akhirnya dia bisa bicara. Kira-kira apa yang bagaimana perjalanan atau apa yang Fadli dan teman-teman hadapi selama ini dengan kebutuhan waktu yang begitu banyak? Iya, itu di training ada metodenya, Prof. Metodenya di dalam ketentuan-ketentuan training PI kan, Prof, ada metodenya. Bagaimana nanti peserta itu bisa untuk bicara. Nah, bagaimana mereka bisa berani untuk menyampaikan apa isi hatinya selama ini, gitu. Ada caranya gitu, Prof. Pendekatan psikologis juga ada gitu. Masya Allah. Baik, saya kira luar biasa nih, kita udah bicara banyak hal dari awal peran PI yang terus terlibat dalam setiap perjalanan Republik ini, dan sampai hari ini PI tetap berusaha terdepan untuk menjawab kebutuhan zaman sesuai dengan kondisi pelajar atau anak muda yang saat ini menghadapi problem mental health tadi pada disampaikan. Dan saya kira ini ada hal yang khusus kira-kira yang Fadli ingin sampaikan ke Sobat Endorfin sebelum kita akhiri, mungkin silakan Fadli. PI adalah dimana tempat kamu bisa melatih mental, kamu bisa menggali potensi diri, dan kamu akan ditempah menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Sekarang jangan bertanya-tanya lagi tentang PI. PI itu apa? Atau searching di Google, PI justru yang keluar bukan pelajar Islam Indonesia. Nah, terus kita semangat untuk belajar, untuk mencari wadah-wadah, karena wadah baik itu, orang-orang baik itu tidak hanya di satu tempat, tapi ada di mana-mana sebenarnya. Justru kitalah yang harus mencari orang-orang baik itu. Gitu, Prof. Ya, untuk Sobat Endorfin sendiri mungkin yang menonton channel ini, nanti kalau seandainya dia berpikir
pengen agar sekolahnya di sekolahnya ada pelajar Islam Indonesia PII, atau mungkin mereka ingin mendaftar dulu menjadi ikut pengkaderan PII sendiri, itu gimana caranya? Ya, insya Allah bulan Ramadan nanti, bulan puasa nanti, PII selalu rutin di libur-libur sekolah mengadakan pengkaderan, Prof, leadership basic training tadi. Ya, mungkin bisa kontak di Instagram kita PI_Sumut. PI_Sumut. Ya. Oke, baik Sobat Endorfin, pastikan untuk cek di IG-nya PI_Sumut, PI wilayah Sumatera Utara ya. Iya, Prof. Nanti dari situ kita bisa lihat rencana pengkaderan yang akan dilakukan. Saya kira Sobat Endorfin semua cukup banyak yang sudah kita bicarakan dengan Fadli, dan kita berharap kedepannya PI makin sukses. Amin. Dan bisa memberi warna, memberi arti khususnya buat pelajar Islam Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Dan mental health tadi saat ini menjadi poin penting ya yang dilakukan oleh PI wilayah Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. PII, Pelajar Islam Indonesia, sebuah organisasi yang lahir sejak zaman kita mempertahankan kemerdekaan. Hadir dan berperan di setiap peristiwa perjalanan Indonesia, mempersatukan pasca Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari konferensi meja bundar hingga bertarung menolak azas tunggal di zaman Orde Baru. Di tengah banyak organisasi bermunculan, timbul tenggelam, PII khususnya wilayah Sumatera Utara tampil dengan peran baru menyelamatkan generasi muda, khususnya kesehatan mental bagi para pelajar. Inovasi gerakan sebagai buah pikir intelektualitas muda menjadi ujung tombak PII tetap berkiprah. Teruslah berkarya untuk generasi tangguh Indonesia. Saya Prof. Rida Dharma Jaya, sampai ketemu di Endorfin berikutnya.